someday gitu ketika aku udah gak punya siapa-siapa lagi, so gak akan ada yang bantuin aku lagi gitu. Jadi ya so I should survive gitu loh. Jadi ketika dia tuh bilang kayak gue lonely, ya gue juga lonely gitu. Melanjutkan misi It Starts With You Journal, di program ini aku mengajak berbagai figur inspiratif untuk bercerita tentang perjalanan meraih mimpi dan kekuatan mindset yang dimiliki. Aku percaya hidup itu harus diperjuangkan. Believe in yourself, cause everything starts with you. Halo, selamat datang di It Starts With You The Series episode kelima. Kali ini bintang tamunya adalah seseorang yang pastinya udah gak asing lagi sih buat kamu, terutama pecinta beauty. Dia adalah seorang entrepreneur yang memiliki one of the fastest growing beauty companies di Indonesia. Sosok yang sangat ambisius, pekerja keras. Dia adalah founder dari Beauty Hall, Something, dan Glowing Potion. Dan ini bucin Something udah tahu dong ya pastinya. Dia adalah Iren Ursula. Iren, welcome to Girls Beyond It Starts With You studio. Senang banget karena kamu kan jarang banget ya ada di mana-mana. Oh gitu ya? Iya, under the radar banget, low profile. Terima kasih lo sudah mau hadir Thank you di juga. sini. Gimana 2021? Ini kayak lagi persiapan 12-12 ya? Iya, ini lagi hektik banget sih. Kurang tidur juga sih. Kurang tidur ya? Tiap tanggal ganda emang kurang tidur sih. Oke, sayang sekali ini akan tayang setelah 12-12. Jadi gak bisa share ininya promonya apa aja. Tapi pasti menarik banget ya. Pasti. Gimana 2021? Ada berapa produk yang di launch? Wow, kalau nanya berapa kayak ini aja makeup kita baru launch 120 SKU lebih kan. Jadi mungkin dengan shade yang beragam banget ya. Betul. Jadi mungkin total ada 150 SKU yang kita lahirin di tahun ini sih. Oke, 120. Jadi kayak nggak ada tuh ya slow down gitu di HQ-nya. Enggak. Luar biasa. Kayaknya semua teman-teman terutama yang follow Instagramnya Iren tuh udah tahu ya kayak nih orang kapan sih tidurnya gitu kan. Malu banget. Karena ya pekerja keras banget, launching produk tuh banyak banget, dan malam-malam juga kayak masih sibuk banget. Aku penasaran deh, kamu tuh emang dari kecil tuh pekerja keras gitu apa gimana sih Ren? Dari kecil sih bukan pekerja keras sih, tapi memang dari kayak aktif banget gitu. Iya, emang dasarnya tuh dari kecil itu nggak bisa diam, pembangkang juga. Terus emang suka jualan juga sih. Jadi pas SD pun aku udah jualan. Tau nggak anting-anting yang kristal itu yang bentuknya bebek? Oh iya. Kayak gitu aku udah jualan kayak jadi gitu. Jadi udah jualan. Terus selalu laris manis seperti sekarang? Dulu aku baik banget. Jadi belinya kayak 5.000, jualnya 3.000 gitu, bisa jual rugi. Gak butuh duit ya? Bukan gak butuh, tapi kayak senang aja gitu ketika kayak orang tuh suka sama yang aku jual tuh, aku senang gitu, kepuasan sendiri buat aku. Oke, itu tuh dulu mulainya jualan karena memang berarti bukan karena pengen uang jajan kan ya, tapi karena kalau pas kecil tuh? Enggak, tapi pas SMP iya, karena papi aku bangkrut kan, jadi usahanya kolaps tuh pas kerusuhan itu. Terus sementara aku udah terbiasa dimanja, terus waktu itu kan zaman yang ABG kan pengen jalan-jalan kan. Nah aku nggak punya uang, jadi mau nggak mau ya aku mesti gimana ya caranya biar aku tuh bisa ngidupin diri aku sendiri, biar aku bisa survive kayak gitu. Tapi pas itu udah nggak jual rugi lagi dong ya? Udah nggak. Gimana jalan-jalannya kalau jual rugi? Nah berarti dari kecil tuh emang udah seneng jualan ya. Pertama jualan anting-anting itu, terus jualan apa lagi? Terus makanan pernah, minuman pernah, kayak buka bazar gitu di sekolah-sekolah. Terus jual baju yang sebelumnya Beauty Hall itu aku jual baju dari foto-foto baju tante aku. Jadi terus aku buka PO di Friendster waktu itu zamannya ya. Di Friendster. Ya, tahu Friendster gak guys? Sekarang masih ada aku tahu Friendster. Berarti dari kecil kayak udah mantep gitu gak sih, kayak emang pengen usaha sendiri aja gitu? Karena memang aku dididik di lingkungan yang semuanya tuh pedagang gitu. Jadi gimana ya? Jadi gimana dong, tiap hari ngeliatin mereka jualan, tiap hari ngeliatin mereka ngelayanin orang gitu. Jadi tuh kayak udah in my DNA gitu. Iya benar sama kayak misalnya orang yang keluarganya misalnya pegawai negeri gitu kan, dia kayak udah tertanam berarti habis lulus dia akan jadi pegawai negeri gitu. Jadi memang udah terbentuk dari waktu kecil. Terus waktu kuliah Ren, waktu itu kuliahnya berhubungan dengan bisnis nggak sih? Iya, accounting.
Kamu ambil accounting. Terus saya dengan duit. Tapi itu sebenarnya terpaksa karena papi aku yang nyuruh aku buat kuliah itu. Tadinya aku tuh pengen jewelry design. Jewelry design. Gak dikasih sama papi aku. Dia bilang, kata udah kamu masuk accounting aja. So ya udah. Berarti emang dari awal, dari kecil tuh udah suka jewelry juga ya? Aku suka banget. Anting. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Nah, setelah lulus Ren langsung bikin bisnis sendiri apa sempat kerja jadi juga? pas SMA itu kan aku udah jualan baju itu kan. Jadi pas kuliah pun juga aku jualan baju sih. Terus setelah kuliah ya buka toko gitu. Buka toko. Actually sebenarnya buka tokonya udah pas kuliahnya itu. Jadi, itu toko baju ya? Iya, toko baju, betul. Jadi pas after kuliah juga lanjutin aja tinggal. Masih ada nggak sih sampai sekarang? Udah nggak ada lah. Kirain masih ada sampingan. Nggak sempet lagi. Terus sampai akhirnya bisa kan dari 3 brand yang ada sekarang, Beauty Hall, Something, dan Glowing itu kan, itu gimana tuh? Kan yang pertama Beauty Hall dulu kan? Iya, betul. Bisa sampai ke Beauty Hall tuh gimana sih ceritanya? Jadi pertama itu kan aku kan jualin baju tante aku dari model foto-foto kan. Terus dari gitu akhirnya udah kekumpul modal, aku beraniin buka PO dari Bangkok, dari China gitu. Terus lama-lama ya aku pergi ke sana sendiri gitu. Pas di sana tuh aku ngeliat kayak kok di sini drugstore-nya banyak banget ya. Terus kayak ada toko khusus makeup gitu kan yang jual. Wow, it's new banget karena di Indonesia tuh belum ada yang kayak gitu. Jadi aku sekalian buka PO itu, aku foto-foto tuh, kayak aku pakai lipstick, aku foto bagus gak guys, mau PO enggak kayak gitu. Terus malah lebih banyak yang PO makeup daripada PO bajunya gitu. Jadi setelah itu kayak ya udah deh aku jual makeup aja deh gitu. Soalnya baju juga dulu mungkin udah banyak ya yang jualan. Iya, betul. Baju-baju terus PO, mungkin juga kayak kalau baju mungkin orang belinya satu gitu kan. Iya. Kalau makeup kan kayak ya udah beli lipstick, beli eyeshadow gitu kan. Iya. Dan kalau baju kan biasanya unbranded gitu kan. Betul. Tapi kalau beauty itu udah ada brand-brandnya gitu kan dari sana, jadi orang mau cari informasinya juga lebih gampang ya. Betul. Nah itu jualannya berarti di mana pas awal? Belum ada website sendiri dong? Pas baju pun udah ada website. Udah bikin jadi website sendiri. Jadi waktu orang lain belum punya website, aku udah punya website. Kamu visioner sekali. Bukan visioner, tapi susah manage stoknya gitu kalau ini. Karena kebutuhan ya. Iya. Waktu itu sempat di forum Female Daily juga nggak sih zaman-zaman dulu? Iya, aku mejeng di Female Daily. Beauty Hall Indo, aku ingat banget bener. itu kayak salah satu thread di Market Plaza yang di atas terus lah saking aktifnya. Terus Ren, jadi di Beauty Hall itu tahun berapa sih? 2012? Wah lupa deh, kayaknya iya 2012 ya. Itu dijalanin sampai berapa tahun sebelum akhirnya mau bikin brand sendiri? Kalau bikin brand sendiri tuh sebenarnya udah dari dulu. Jadi ketika aku udah mulai jualan, aku merasa kayak kok maksudnya masyarakat Indonesia ini kok rela ya gitu bayar brand luar itu mahal gitu, kayak toner 300.000, 200.000 mereka rela bayar itu. Padahal kalau dilihat ingredientsnya kayak ini cuman gini doang loh guys gitu loh. Iya. Jadi aku merasa kayak berarti masyarakat Indonesia tuh nggak bangga gitu loh pakai produknya gitu. Dan mungkin juga karena tidak ada yang bikin seniat itu juga. Benar. Gitu. Makanya sebenarnya dari situ aku udah bikin brand sendiri dan aku udah pernah gagal 3 kali juga. Serius? Jadi udah sempat launch beauty brand? Udah sempat launch, udah sempat masuk ke FD juga. Ada guys sebenarnya di FD. Kamu lupa apa ya namanya? Gak boleh tahu. Gak boleh malu. Gak boleh ya. Jadi udah sempat 3 kali. Udah sempat 3 kali gagal. Dari situ aku belajar gitu. Kalau bikin brand tuh gak segampang itu. Iya. Itu 3 kali kayak launching 1 gagal, terus launching lagi, gagal lagi, tapi launching itu beda, lagi gitu apa gimana? Tapi itu beda jenis barang yang berbeda. Jadi ada yang tools, ada yang skincare, ada yang makeup. Jadi udah 3 kali tapi tetap nggak putus asa ya, nggak kayak ya udahlah maybe beauty is not for me gitu. Nggak, beauty no itu tetap masih di aku. Aku masih genges gitu orangnya. Masih penasaran. Betul, ya. Tapi maksudnya aku belajar banyak sih dari situ. Jadi gagal nggak apa-apa, yang penting banyak yang bisa dipelajari. Dan ketika bikin lagi banyak yang bisa diimprove gitu ya. Betul. Aku penasaran deh, tapi untung banget ya kamu kayak terus-terusan nyoba sampai akhirnya sekarang something tuh bisa sebesar ini. Amin. Sebelum pertanyaan serius lainnya nih Ren, kita main spin the wheel dulu ya. Kita main yang receh-receh dulu ya. Ini udah gak sabar dia pengen langsung. Karena emang Iren orangnya gak sabaran nih, cakep banget. Jadi ini silakan di spin. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan random yang bisa kamu jawab langsung. Silakan spin ya. Kita main 2 atau 3 kali ya. 10 pertanyaannya. Wow. Kalau Iren bisa ngajak makan malam tokoh dunia atau orang yang paling kamu idolakan, bisa yang udah meninggal atau yang masih hidup, kira-kira mau ngajak siapa sih dan kenapa? Jack Ma. Kenapa tuh? Karena
dia tuh bukan siapa-siapa, tapi dia bisa jadi from nothing to something. Jadi aku sangat senang sama orang kayak gitu. Aku pengen tahu aja gitu kenapa, gimana caranya, terus gitu gimana cara kamu berpikirnya kayak gitu. Aku senang banget. Iya, pasti bisa belajar banyak banget sih. Dan kamu bisa Mandarin kan? Sedikit. Jadi bisa ngobrol sedikit. Lebih dalam. Oke. Aku ikut sih nanti kalau kamu sama Jack Maya. Oh gitu. Boleh nggak? Gantian, kebalik kayaknya. Oke, berikutnya boleh sekali lagi Ren? Sekali lagi ya. Oke, nomor 8. Satu produk something paling favorit versi Iren. Paling favorit? Disuruh milih anak. Susah loh. Karena semuanya kan lahir dari tangan aku kan. Susah loh. Semuanya favorit. Tapi kalau kayak apa nih, skincare apa makeup nih? Jadi terserah, boleh skincare, boleh makeup. 3 deh kalau satu susah. Ya udah, kalau kan satu skincare atau makeup ya. Kayak aku nggak bisa hidup tanpa itu. Iya benar. Kalau makeupnya mungkin Cushion. Copy paste Cushion, aku nggak bisa hidup tanpa itu. Kan Cushionnya kan ada beberapa kan? Baru launch lagi yang Human kan, tapi aku tuh kulitnya kering, jadi aku pakai copy paste. Kalau Human kan lebih buat matte. Kalau skincare niacinamide yang sabi, yang brightening itu. Niacinamide yang sabi, yang brightening. Karena itu kayak ya udah, masalah kulit aku tuh udah pasti kelar sama itu sih. Dan itu 2 itu ya. 2 itu. Itu yang dipakai hampir tiap hari pastinya. Udah pasti tiap hari. Ya. Dan developnya ini nggak sih waktu itu kayak memorable banget nggak? Cushion ya, kalau yang niacinamide kan kayak emang udah dari awal kan ada kan. Yang Cushion sih memorable. Tapi sebenarnya lebih banyak banget yang lebih memorable dari itu. Yang bertahun-tahun ya developnya. Boleh sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi ya. 3 kali nih. 9, 8, 9, 10 jadi 3 kata yang paling menggambarkan Iren. Masa aku nyebutin diri aku sendiri? Nggak bisa. Kamu pasti tahu dong diri kamu sendiri, strength-nya, weakness-nya. Galak nggak? Ambisius sih, ambisius iya. Ambisius ya sih, banget. Susah dicari ya. Susah dicari, kamu kemana susah dicari? Kadang tuh aku suka ngilang gitu. Kalau aku lagi nggak mood, aku ngilang. Gitu ya. Iya, dia kalau di WhatsApp tuh kayak delivernya tuh lama banget gitu. Iya benar. Benar. Terus kalau ngilang tuh kemana sama gitu ya? Me time. Main game, me time ya. Pokoknya kalau lagi kayak bad mood gitu ya, aku mau ngilang dulu. Ntar ketika aku udah fine ya aku balik gitu. Oke. Satu lagi. Apa ya? Kreatif, ya nggak sih ya lah. Berapa 100 lebih produk yang dikeluarkan tahun ini. Ya thank you deh kalau dibilang kayak gitu. Oke, jadi kreatif, susah dicari, makanya susah dicari ya, karena emang perlu semedi supaya kreativitas itu keluar. Betul. Ren, kan aku ada buku nih, It Starts With You. Iya, aku udah baca. Yang kamu gak datang karena ketiduran. Aduh. Nah, di buku itu tuh maksudnya kenapa judulnya itu, karena aku percaya bahwa kayak hampir semua yang kita lakukan itu akan lebih baik kalau memang itu dorongan itu datangnya dari kita sendiri. Betul. Dan tadi dengar cerita Iren kan juga memang dari kecil tuh senang jualan tanpa disuruh, dipaksa. Emang punya keinginan yang kuat gitu kan buat jualan. Nah, pasti banyak nih momen It Starts With You-nya Iren dari kecil sampai sekarang. Boleh nggak sih cerita yang paling berkesan mungkin gitu? Yang paling berkesan ya? Yes. Mungkin itu pada saat papi aku tuh bangkrut. Jadi ketika papi aku bangkrut dan tidak ada yang bisa ngebantuin dia, so aku mikir kayak someday gitu, ketika aku udah gak punya siapa-siapa lagi, so nggak akan ada yang bantuin aku lagi gitu. Jadi so I should survive gitu loh. Kayak ya udah, itu cuman bisa dimulai dari diri aku sendiri. Cuman aku yang bisa nolong diri aku sendiri gitu. Jadi kadang tuh orang kayak berpikir kenapa ya kok hidup gue kayak gini. I mean maksudnya kenapa ngeluh gitu, karena sebenarnya yang bisa ngerubah itu dan yang bisa nolong diri lu itu adalah diri lu sendiri gitu. Bener-bener, berarti itu tahun 98 ya? 98 itu pas kamu masih SMA deh. SMA ya? Iya. Maksudnya SMA aja udah berpikiran kayak gitu ya? Iya. Jadi itu tamparan yang keras sih buat aku. Tamparan yang keras ya, karena sebelumnya tuh lumayan enak gitu lah ya hidupnya. Iyalah, dimanjain, apapun bisa beli gitu kan. Iya. Terus jadi pada saat itu tuh turning point-nya apa gitu? Maksudnya apa yang kamu lakukan ketika berarti ini harus bisa usaha sendiri nih gitu? Iya, itu ketika kayak temen aku ngajak aku jalan-jalan, aku nggak bisa ikut kan. Terus kayak mau karya wisata sekolah nggak ikut. Karya wisata sekolah, padahal kan maksudnya biasanya karya wisata kan nggak terlalu mahal lagi ABG gitu ya. Kan, lagi have fun gitu kan. Lebih semangat lagi akhirnya jualannya dan lain-lain. Sekarang kalau ngomongin something ya, waktu dari awal bikin tuh kamu emang udah
ngeset kayak ini harus jadi besar banget, harus jadi kebanggaan Indonesia, harus jadi unicorn gitu, atau kayak udah nggak apa-apa deh kita mulai dulu gitu dari kecil dan pelan-pelan jadi growing. Mungkin itu dua-duanya ya. Jadi kalau dibilang punya mimpi besar atau enggak, jual baju pun aku punya mimpi yang besar gitu. Jadi setiap kali aku ngelakuin apa tuh aku merasa kayak gimana ya, bukannya jangan nanggung-nanggung gitu ya. Iya betul, karena aku kan ngelakuin yang aku suka kan. Of course ketika aku ngelakuin yang suka, aku berharap kayak ini tuh bisa jadi besar gitu. Terus tapi juga ada saat-saat dimana gini-gini aja deh gitu ya, yang penting pelan-pelan ya. Itu juga ada saat dimana aku juga merasa kayak gitu. Jadi harus balance sih. Ambisi dan realita itu harus balance sih. Ambisi dan realita. Tapi untuk bisa membawa something ini jadi brand yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi, itu kan pasti dibutuhkan banyak prosesnya dan banyak resource yang dibutuhkan gitu kan. Nah, cerita dong kayak kamu tuh pengennya membawa something tuh kemana, dan kamu tuh akan butuh apa aja, dan gimana sih untuk mempersiapkannya? Mau bawa something kemana? Of course aku mau bawa something itu ke internasional. Aku mau jadi brand unicorn, kalian tahu, gak tahu dari mana. Dari mana? Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, yes, betul. Kalian akan melihat shelfnya something ada di sana. Ada shelfnya something. Oke, jadi kalau luar negeri belanjanya dikit aja sekarang gitu kan. Jadi kalau kalian biasa kayak ngelihat Korean section gitu kan. Sekarang kalian akan melihat Indonesian. Yes. Oke, jadi kapan nih akan dimulai? Tahun depan. Tahun depan ya. Tahun depan udah mulai going global. Kamu sendiri Ren sebagai founder ya, dari kan pasti beda dong ya. Ini yang dibutuhkan kayak leadership skill dan lain-lain dari ketika awal mulai sampai sekarang yang udah 400 timnya. Itu gimana sih kayak kamu meng-upgrade diri sendiri gitu? Karena pasti kan ya dibutuhkan skill yang berbeda kan ya. Betul. Sebenarnya aku tuh merasa kayak semakin banyak kayak orang itu semakin kayak merasa kesepian gitu. Semakin lonely ini ya. Betul. Jadi kayak kadang tuh orang ngerasa kayak enak gitu ya lu jadi atas gitu, padahal tuh enggak loh gitu. Capek banget sumpah. Jadi mau nangis tuh. Enggak apa-apa. Serius. Tapi sumpah beneran. Iya, boleh. Maksudnya aku juga ngerasain malu gitu. Aku juga please. Aduh. Gak luntur kan itu? Bukan ini eyelinernya tuh masuk ke dalam juga. Jadi makin parah. Udah fine belum? Yes, it's a lonely journey ya, Ren ya. Itu sebenarnya salah satu alasan kenapa aku bikin buku ini sih, It Starts With You. Bukan cuma entrepreneur aja sih, tapi kayak semua jalan untuk meraih mimpi kita, kayak apapun mimpinya itu kan kayak butuh fokus ya, butuh fokus, dan gak semua orang juga bisa ngerti, gak semua orang bisa bantuin gitu. Butuh sacrifice sih. Iya benar, banyak banget pengorbanannya gitu. Jadi aku pengen di buku itu ketika orang baca, dia terutama yang masih awal-awal ya, itu tuh ngerasa kayak dia tuh ada temennya dan dia tuh gak sendiri gitu. Aduh, nangis lagi. Kelar nih Kak, aduh. Tapi kan maksudnya ini sesuatu yang real banget ya, supaya yang teman-teman tuh tahu gitu bahwa jadi entrepreneur atau apapun itu, kalau kita misalnya ngelihat suatu prestasi di social media, itu tuh dibaliknya banyak banget pengorbanannya. Dari sisi dari sisi waktu ya nggak sih, energi, dari sisi mungkin karena aku cewek jadi kayak lebih ke sisi mental kali ya. Mental, iya benar. Ekspektasinya banyak banget ya. Buat seorang perempuan, terutama juga buat seorang ibu seperti Iren, seorang istri dan lain-lain. Tapi gimana Ren? Maksudnya, tapi you survive gitu loh, dan growing terus gitu sampai sekarang. No choice. Ada choice apa memangnya? Ada choice untuk berhenti misalnya, atau untuk ya udah. Enggak ya, tetap terus ya. Gak ada choice buat berhenti. Jadi tuh biasanya kalau misalnya lagi ngerasa down, burn out dan lain-lain, tuh apa yang dilakukan? Ngilang. Itu tadi ya, ngilang. Benar, ngilang. Tapi biasanya setelah ngilang tuh jadi kayak lebih recharge gitu nggak sih, lebih fresh, hiperaktif lagi, balik lagi dengan ide-ide gilanya itu. Betul. Oke. Actually sebenarnya launch makeup kita ini tuh campaign itu terinspirasi dari game online yang aku lagi mainin. Oh oke. Jadi dapat inspirasinya tuh dari mana-mana ya? Dari mana-mana. Lagi main game tuh. Jadi ngilang itu sebenarnya nyari inspirasi. Oke. Ada yang mau diceritain lagi nggak dari kayak ininya? Sebenarnya tuh menarik sih ya. Menarik apa? Mungkin ceritanya apa ya? gitu. Cerita kenapa aku merasa lonely gitu. Iya. Oke. Mungkin kenapa merasa lonely-nya itu karena gimana ya, kadang tuh semakin aku kan nggak pernah manage banyak tim kan, jadi ketika punya banyak tim tuh
agak shock juga gitu. Terus juga aku tuh orangnya kan kayak demen kerja sendiri gitu kan, demen menyendiri gitu. Jadi kadang-kadang tim aku tuh juga merasa kayak gue juga sendirian gitu loh. So jadi gimana ya, aku nggak ngerti gitu lah, aku harus gimana ke kamu gitu, karena aku juga demen sendiri gitu, ngerti? Jadi ketika dia tuh bilang kayak gue lonely, ya gue juga lonely gitu. Oke. Berarti kamu introvert ya? Banget. Introvert banget. Tapi itu sih maksud aku salah satu manfaatnya pandemi buat seorang introvert tuh justru dia malah senang banget. Iya kan, malah seneng banget betul. gitu, karena bisa sendiri, bisa fokus untuk mikirin ide-ide dan nggak luntur kan makeup aku? Enggak, masih on point. Ini berarti sekalian ya, tried and tested nih makeupnya, dipakai nangis luntur guys, tetap on point, nggak ada yang luntur sama sekali. Nah tapi itu tuh dari awal ya Ren ngerasa lonely-nya apa karena makin besar makin lonely, makin di atas, makin merasa kayak gue sendirian gitu. Makin merasa sendirian karena emang pastinya banyak target yang dan hal-hal lain yang lebih confidential lagi, dan nggak bisa hal lain yang nggak bisa aku turunin ke tim aku kan, cuma bisa yaudah gue aja yang tahan gitu. Tapi kamu kan sama suami juga kan di sini, jadi kayak ada dong partner untuk berbagi. Aduh, nggak kelar-kelar. Ya ada lah lumayan. Karena ada suami aku ya. Ada nggak sih kayak pesan buat teman-teman gitu kalau misalnya dia juga nanti ngerasa lonely, itu apa yang harus dilakukan gitu? Ya itu, jadi ketika nanti kamu merasa kayak aku kok sendirian, aku kok kayak udah mau nyerah gitu, nggak apa-apa. I mean stop aja dulu gitu, terus take your time, kayak punya me time sendiri, kayak ke salon, tidur atau ngapain, main game, pokoknya whatever yang bikin kamu tuh happy, ngilang aja dulu nggak apa-apa, tapi nanti harus cepat baliknya. Harus cepat balik ya. Kalau kayak punya teman-teman sama entrepreneur itu ngaruh nggak sih buat kamu buat sama-sama sharing the burden gitu? Balik lagi karena aku orang introvert, jadi aku nggak gitu suka ngobrol sebenarnya. Tapi kalau di chat aku balas. Cuma nggak cuma butuh waktu. Iya betul waktu. Tapi maksudnya ini juga jadi satu pelajaran juga ya buat teman-teman gitu yang pasti lagi mungkin bikin bisnis atau lagi fokus berkarir dan lain-lain. Pasti akan memang selalu ada challenge gitu ya, maksudnya buat seorang Iren, founder something dengan brand yang kayaknya growingnya tuh cepet banget, ternyata juga merasakan ini ya banyak kendala, banyak banget. Yang nggak dilihat tuh banyak banget, mungkin dilihat kayak happy gitu kan, fun, Tapi thank you loh udah being vulnerable, being authentic. Jadi kayak kita tuh tahu bahwa ini tuh sesuatu yang memang penting banget sih buat kamu, and it comes from the heart, dan emang mimpinya tuh besar banget gitu, makanya kenapa ini jadi sesuatu yang ya penting dan emosional banget buat kamu. Kalau ngomongin tentang perempuan ya dan tentang being a leader, kamu kan sekarang timnya udah banyak banget ya, ada 400 orang dan pasti kebanyakan Gen Z kan? Iya, banyak gitu. banget. Nah, ada nggak sih kayak pesan atau harapan ke teman-teman Gen Z ini tuh harus kayak gimana sih biar mereka bisa sukses, mereka punya ambisi, atau mungkin bisa diceritain juga, pasti banyak nih yang pengen kerja di something itu seperti apa. Nah itu karakter kayak apa sih yang kamu cari untuk bisa mungkin aku bakal tim? cerita dari core ini ya, core value-nya something itu sendiri ya. Jadi kita punya core value itu create namanya. Itu collaboration, responsible, eccentric, agile, dan efisien. Jadi ke 6 hal inilah yang kita tuh cari dari orang. Jadi harus bisa berkolaborasi dengan baik, dan dia harus make it happen gitu. Harus terus bertanggung jawab, harus eccentric juga, nggak boleh yang kayak biasa aja tuh nggak boleh. Harus ada keunikan dari diri sendiri gitu ya. Jadi jangan pernah ikut-ikutan, itu termasuk di dalamnya. Terus harus agile juga. Harus tough juga tough juga, keras gitu. Jangan apa-apa nyerah, apa-apa nangis gitu, apa keluar baper. Aduh, itu nggak bisa banget sih. Karena bahkan di kantor pun aku ngomongnya begini. Gitu. Jadi nggak ada waktu buat baper. Nggak ada waktu buat baper, betul. Terus harus efisien juga, jadi jangan sampai kayak membuang-buang hal yang buang waktu, termasuk salah satunya. Benar. Gitu. Dan itu kan maksudnya buat kebaikan diri sendiri juga gitu kan, not just for the company. Disingkat jadi create. Sama kalau buat cewek itu sebenarnya kayak kenapa sih kita tuh harus pasrah gitu, kalau dibilang cewek udah di rumah aja, masak aja kayak gitu.
nggak kayak gitu guys gitu, gitu ya. Karena sebenarnya cewek tuh punya semuanya gitu, cewek tuh bisa ngelahirin, kalian bisa bahkan tuh job buat kalian tuh lebih besar gitu lingkupnya kan, terus kalian bisa kerja, kalian bisa cari duit sendiri, so you have everything gitu. Jadi kenapa kalian harus kayak pasrah gitu untuk di rumah aja? Sayang banget ya kalau potensi yang ada di kita itu nggak dimaksimalin sama sekali gitu. Apalagi tadi kan salah satu value-nya juga ada apa sih, eksentrik gitu ya, kayak keunikan dari diri sendiri. Jadi dari masing-masing kita tuh punya kekuatannya sendiri. Gitu ya. You're your only limit. Iya, dan balik lagi tadi kan ada cerita kalau papanya Iren sempat bangkrut di 98 gitu. Maksudnya itu juga bisa terjadi. Kita kan juga harus mikirin ya kayak the worst scenario gitu. Jadi kalau terlalu bergantung dengan suami ya kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi gitu. Jadi penting banget ya. Penting banget. Ya, secara dari kecil udah dari TK atau dari SD udah berjualan dan punya uang sendiri. Jadi itu pasti salah satu value yang kamu pegang terus. Ini kan pasti lagi sibuk planning buat 2022 juga ya. Tadi kita udah dengar kalau something tahun depan akan bisa didapatkan di luar negeri juga. Tapi apalagi scannernya sekarang juga udah sekarang bisa. Udah mulai ya. Sekarang udah ship worldwide kan. Tapi officialnya itu mulai tahun depan. Nah, selain itu apalagi sih? Kan ada tahun ini kan kita udah punya Glowing ya, kita udah punya sister brand. Tahun depan itu kita akan punya satu lagi sister brand lagi. Wow. Dan kita akan mencoba hal-hal yang selama ini kayak mungkin cuman impian gitu, tapi kita akan coba itu di tahun. Apa itu, penasaran deh. Stay tune. Yang brand satu lagi kapan tuh launchingnya? Launching pas quarter ini dong, Jakarta X Beauty. Oh belum. Oh ada ya? Iya ada, oke. Ada. Semoga pandeminya benar-benar sudah kelar ya, jadi kita bisa seru-seruan lagi karena boothnya something dan beauty hall tuh selalu yang paling antri. Thank you. Oke, jadi itu ya akan ada brand lagi dan tetap masih banyak hal-hal baru, impian-impian kita yang mau kita wujudin di tahun depan sih. Oke. Kalau tadi kan udah ngomongin company ya, tapi kalau untuk industri beauty di Indonesia sendiri, kamu tuh punya mimpi apa sih, Ren? Ya itu, tadi aku pengen ketika aku ke Singapura, aku ke Malaysia, aku ke Thailand, aku ngelihat ada section Indonesia. Gitu, ada section di situ Indonesia. Ya. Apapun brandnya, tau aku pengen lihat itu ada Indonesia di situ. Karena sebenarnya tahu Korea kan. Nah, Korea itu kan komoditi utamanya adalah beauty. Kenapa kita nggak bisa? Gitu. Karena beauty itu tuh bawa culture dan dia tuh bisa jadi komoditi negara juga sebenarnya. Benar. Ya, ini kalau ngomongin kayak beberapa tahun yang lalu tuh kayaknya nggak kebayang sih ya, Ren ya, kita bisa ke luar negeri tuh lihat produk-produk beauty Indonesia gitu. Tapi kalau sekarang udah why not? Kebayang banget gitu kan, karena memang udah banyak banget brand-brand yang bagus-bagus, produknya bagus, nggak kalah sama produk luar negeri. Jadi itu aku yakin sih pasti akan tercapai ya. Kalau pesan-pesan nih misalnya buat beauty enthusiast ada nggak? You should proud of your country sih, karena kita punya semuanya. Terus kayak ketika ada yang bagus ya kenapa kalian nggak support itu aja gitu? Karena kalau kalian nggak support ya gimana itu mau jadi gede gitu. Kalau kalian nggak memberikan kita chance, kalian nggak percaya kita, gimana cara brand itu bisa jadi gede? Gitu. Iya. Itu setuju banget sih. Kayaknya kita memang harus, maksudnya dalam supporting itu kita harus butuh waktu buat local brand untuk berkembang. Kan gitu. Nggak bisa ada sesuatu brand baru terus kita expect udah mature keren banget dan gitu. Harus begini harus begitu, itu nggak bisa. So give us a chance gitu buat itu. Give local products, local brands a chance to grow, karena ya memang harus disupport, kalau nggak akan bisa. Thank you Iren. Thank you juga. Untuk ngobrol-ngobrolnya, untuk inspirasi kerja kerasnya. Nggak kebayang ya ternyata dibalik semua kerja keras itu banyak banget pengorbanannya. Thank you for sharing your story with us. Terima kasih teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Seperti yang tadi Iren cerita ya, bahwa perjalanan sebagai entrepreneur atau apapun itu untuk meraih mimpi itu banyak banget pengorbanannya, dan kadang-kadang kita tuh suka ngerasa lonely. Nah, supaya kalian gak ngerasa lonely nih, bisa beli buku aku It Starts With You di Beauty Studio. Nanti kalau ke Beauty Studio bisa check out juga produk-produknya Something sekalian. Terima kasih, semangat terus buat yang lagi meraih mimpinya. Dan jangan lupa juga pesan Iren tadi, kalau kita harus saling support local brand, support local product, give them a chance to grow, supaya nanti ketika kita jalan-jalan ke luar negeri nih, udah banyak banget local beauty brand yang ada di sana. Dan yang terakhir, harus ingat kalau you have to believe in yourself and in your own power, because everything starts with you and your only limit is you. Thank you.